Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna sahla idza syi'ta sahla. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ubudiyah kita kepada Allah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ketauladanan dari Rasulullah, kemudian kita ikuti, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memasuki materi berikutnya, yaitu hadis kelima. Kalau minggu lalu kita hadis keempat tentang proses penciptaan manusia, hadis keempat. Hari ini kita akan bahas hadis kelima dari Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis tentang bid'ah. Saya bacakan terlebih dahulu hadisnya, Bapak Ibu rahimakumullah. An Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadis dari Ummul Mukminin, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Siti Aisyah. Dinamakan Ummul Mukminin karena memang semua istri Rasul itu menjadi Ummul Mukminin. Wa azwajukum ummahatuhum, dan istri-istrimu wahai Nabi adalah ummahatuhum, sebagai ibu bagi mereka. Jadi Siti Khadijah itu juga Ummul Mukminin, kemudian Siti Aisyah Ummul Mukminin, dan seterusnya. Semua istri Nabi disebutkan sebagai Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza." Barang siapa yang melakukan perbuatan dalam urusan kami, ma laisa minhu, yang tidak ada di dalamnya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada dalam syariat, fahuwa raddun, maka perbuatan itu akan ditolak atau dikembalikan kepada yang melakukan perbuatannya. Dalam hadis lain juga disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal yang bukan dari urusan kami atau yang bukan dalam syariat kami, dia kerjakan, ya, maka amal itu tertolak. Maka ini adalah hadis qaidatun azimah min qawaidil Islam. Hadis ini adalah sebuah prinsip yang sangat penting dalam ajaran Islam. Dan hadis ini juga min jawami'il kalimah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga hadis jawami'il kalimah. Jawami'il kalimah itu artinya perkataan yang ringkas, simple, tapi kandungannya sangat luas. Kandungannya sangat penting. Jadi termasuk di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ucapannya singkat, ringkas, simple, tapi maknanya dalam. Kalau kita ngomongnya banyak tapi nggak ada intinya, gitu ya.
Itu namanya jawami'il kalimah. Fa innahu sharihun fi raddi kullul bid'ah. Mana hadis tadi menjelaskan secara sharih, secara gamblang tentang tertolaknya amalan-amalan yang bid'ah. Nah, sekarang kita akan menjelaskan apa itu bid'ah atau hal-hal yang baru yang ada di dalam ibadah. Biasanya kita akan bertanya, bukankah syarat diterimanya ibadah itu adalah ittiba? Syarat kita diterimanya amal ibadah kita adalah ittiba. Ittiba itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Bukankah kita kalau melakukan sesuatu harus ada contohnya dari Rasul? Atau kalau kita melakukan sesuatu adalah yang sudah pasti beliau lakukan, kemudian kita meninggalkan apa yang beliau tinggalkan. Kalau sudah seperti itu, agama berarti sudah sempurna. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taat haji wada sudah menjelaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini surat Al-Maidah. Saat haji wada turun ayat ini, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku sempurnakan nikmatmu dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Biasanya kalau udah ngomongin seperti ini, agama udah sempurna, terus kita melakukan sesuatu itu harus ada contoh dari Rasul. Kemudian kita kalau ibadah kita mau diterima itu harus ittiba, harus betul-betul mengikuti syariat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi misalkan, bukankah generasi salaf itu lebih baik dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga kalau baik pasti mereka melakukannya. Kadang kita kalau melihat ada orang yang melakukan sesuatu, mengapa kamu melakukan ini dan itu? Kan ini nggak diajarkan oleh Rasul, nggak dilakukan oleh Rasul. Nah, biasanya begitu ya. Atau biasanya, kenapa engkau melakukan ini? Dulu kaum salaf saja tidak melakukan itu. Padahal para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka saja tidak melakukan apa yang kau lakukan ini. Nah, gitu. Kenapa kita bahas masalah bid'ah ini sangat penting? Karena gara-gara salah memahami bid'ah, ini umat bisa pecah, masjid bisa terbelah. Nanti ada orang yang nggak cocok dengan amaliyah satu masjid, kemudian dia pindah ke masjid yang cocok dengan amaliyahnya atau praktek ibadahnya gitu. Padahal rumahnya dekat sampingan dengan masjid, karena nggak cocok dengan masjid itu, dia cari masjid yang cocok dengan kelompoknya. Sampai nggak bertegur sapa. Atau yang parah lagi adalah saling menyalah-nyalahkan. Ini kelompok ini masalah, ini kelompok ini mah suka melakukan hal-hal yang bid'ah gitu. Dan konsekuensinya, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kalau sudah kita menganggap seseorang itu melakukan bid'ah, ini menganggap seseorang melakukan bid'ah, tanpa sengaja kita sudah mengatakan bahwa orang tersebut sudah dolalah, sudah sesat. Nah, parah kan? Kita menduga orang itu melakukan bid'ah, padahal dugaan tuh. Tanpa sengaja kita mengatakan bahwa orang itu sudah dolalah, sudah sesat. Nah, kalau udah sesat berarti masuk neraka dong. Ini maka dikatakan sebagai qaidah azimah fil Islam. Prinsip yang sangat penting, yang sangat agung dalam Islam. Maka dalam memahami bid'ah ini harus dengan pemahaman yang objektif, harus dengan pemahaman yang benar. Begitu ya. Jangan kita hanya membaca hadis ini, barang siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada dalam syariat, maka amalnya tertolak. Langsung kita pahami bahwa apa yang nggak dikerjakan Rasul, apa yang nggak dikerjakan oleh para salaf tadi, itu adalah amalan tertolak. Itulah adalah amalan bid'ah.
Nah, ini keliru dalam memahami hadis tadi. Jadi ada orang yang membaca hadis tanpa dia membaca syarahnya, tanpa dia membaca penjelasan hadisnya. Dia hanya membaca hadis kemudian dia baca artinya. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baru dalam syariatku, maka amalnya tertolak. Oh, berarti ini nggak boleh kalau dikerjakan, maka bid'ah. Ini nggak boleh kalau dikerjakan, maka bid'ah. Kalau sudah menjustis orang, atau bukan menjustis, apa sih namanya, kalau kita sudah vonis orang melakukan bid'ah, tanpa sengaja kan kita memvonis orang itu dolalah, Pak, sesat. Ini bahayanya di situ, bahayanya di situ. Karena ini sangat penting, maka mari duduk bareng-bareng kita memahami bid'ah dengan yang benar dong, gitu. Ya, dengan yang benar gitu. Selanjutnya, pernah nggak dengar orang yang mengatakan bahwa maulid adalah bid'ah? Sering ya. Yasinan adalah bid'ah, tahlilan adalah bid'ah, doa awal tahun dan akhir tahun adalah bid'ah. Bahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika makan bid'ah. Membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, baca doa buka puasa aja dibilang bid'ah, coba. Begitu ya. Kenapa ya? Kenapa dikatakan maulid bid'ah? Karena Rasul nggak pernah maulidan, para sahabat nggak pernah maulidan, para salafus soleh tadi yang mereka lebih paham agama, lebih paham Al-Quran, lebih paham sunnah aja nggak melakukan. Kok kita mau melakukan maulid Nabi ini? Yasinan juga begitu. Nabi nggak pernah yasinan malam Jumat, para sahabat nggak pernah yasinan malam Jumat. Orang-orang yang dekat dengan Nabi, para salafus soleh juga nggak pernah melakukan yasinan itu. Kok kita melakukannya? Nah, coba kalau kita mengatakan orang yang yasinan itu bid'ah, contoh ya Pak ya, contoh ya, berarti tanpa tidak sengaja kita memvonis dia itu dolalah, sesat. Kalau kita memvonis orang itu tahlilan bid'ah, tanpa sengaja kita mengatakan bahwa orang itu dolalah, sesat. Karena kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, ini berarti kalau orang yang sudah ngaji, yang sudah baca Yasin, baca tahlil, mentahlilkan Allah, la ilaha illallah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah, itu dibid'ahkan. Kemudian dia dolalah, sesat. Terus sekali lagi, ini biasanya kalau kita salah memaknai bid'ah, justru semakin membuat perpecahan di tengah-tengah umat. Bahkan ada yang begini, Pak, mana yang lebih baik antara orang tidak sholat atau orang yang sholat tapi setelah sholat dia baca doa bareng-bareng? Kan biasa ada orang baca setelah sholat kemudian baca doa dipimpin oleh imam, ya Pak ya. Baca doa setelah sholat itu kan nggak dicontohkan oleh Rasul, sahabat juga nggak pernah melakukan itu. Berarti baca doa bareng setelah sholat namanya bid'ah. Wah. Jadi pertanyaannya, mana yang lebih baik, orang yang nggak sholat dengan orang yang sholat tapi melakukan bid'ah tadi? Yang mana yang baik, Pak? Orang yang nggak sholat jelas dosa. Terus tadi orang yang sholat terus baca doa bareng juga dikatakan doa lah bid'ah, dosa juga. Nah, coba. Bahkan ada yang jawab, ya lebih baik orang yang nggak sholat. Orang yang nggak sholat itu dia kesalahannya hanya satu, gitu ya. Kesalahannya hanya tidak melakukan perintah Allah. Orang yang sholat kemudian baca doa bareng, itu kesalahannya dua. Apa? Dia sudah tahu bahwa itu bid'ah tapi dia langgar. Nah, ini coba, gara-gara salah dalam memahami bid'ah sampai ada pembahasan yang sampai ke sana-sana yang nggak perlu dibahas, gitu ya. Baik, sampai Allahumma lakasumtu aja dibilang bid'ah. Padahal doa mau pakai bahasa Indonesia setelah baca, ketika kita buka puasa kan mau baca doa apa aja boleh. Mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Jawa, bahasa Lampung, gak ada masalah. Asalkan doanya baik.
Kan doa yang diijabah adalah doa saat berbuka puasa. Dengan alasan bahwa Allahumma lakasumtu hadisnya doif. Hadis yang sahih adalah dhahaba dhama'u wa batalatil uruq wa thabatil ajru. Jadi harus yang sahih, yang doif nggak bisa dipakai. Jangankan yang doif, yang nggak ada hadisnya aja boleh kita pakai. Apakah memang demikian Bapak Ibu rahimakumullah? Jadi hal-hal yang nggak ada diajarkan oleh Rasul otomatis bid'ah, atau hal-hal yang hadisnya itu doif otomatis nggak bisa dipakai? Apakah begitu? Kalau kita kayak begitu Pak, hari ini banyak banget yang kita bid'ahkan. Ya mohon maaf nih, ini nggak ada kayak begini nih. Kalau mau melihat Masjid Nabawi yang dibuat oleh Rasul itu nggak ada mihrabnya, gitu ya. Terus nggak ada softnya. Ini kan ada garis soft gitu ya, nggak ada softnya. Pasir aja, nggak usah pakai keramik, gitu. Kalau bicara segala yang nggak pernah dilakukan oleh Rasul adalah bid'ah, maka banyak banget bid'ah yang kita kerjakan hari ini. Coba. Ini juga jam juga nggak ada nih zaman Rasul. Penentu waktu habis azan 10 menit misalkan iqamah, nggak ada. Misalkan sawu sufufakum, sawu sufufakum. Jangan sawu sufufakum. Yang diajarkan oleh Rasul adalah istawu wa'tadilu, gitu ya. Apakah harus seperti itu sakleknya? Nanti kalau misalkan imam bilang, bapak-bapak tolong diluruskan softnya, HP-nya dimatikan, itu lebih bid'ah lagi. Udah nggak pakai bahasa Arab lagi, pakai nutup HP segala. Jadi kok nggak bisa sesaklek itu kita itu dalam memahami agama, kan gitu. Hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasul tapi ada dalilnya. Memang Rasul nggak melakukan itu. Seperti ketika Rasul itu tawaf di Ka'bah, kemudian ada satu sisi Ka'bah itu yang tidak diusap oleh Rasulullah SAW. Namanya Ruknul Iraq kalau nggak salah ya. Ruknul Iraq. Ada Ruknul Yamani, ada Ruknul Iraqi. Jadi sisi Ka'bah itu yang menghadap ke bagian Irak. Negara ke Iraknya itu tidak disentuh oleh Rasul, sisinya sengaja ditinggalkan. Ini ada dalilnya. Jadi Rasul menyentuh sisi Ka'bah yang lain, tapi ketika Ruknul Iraqi ini tidak disentuh oleh Rasul, ada dalilnya. Oh berarti ini namanya dalil bahwa Rasul tidak melakukan itu. Berarti karena ada dalilnya menjadi sumber hukum. Karena ada dalilnya Rasul tidak melakukan itu. Karena Rasul meninggalkan, maka hukumnya tidak wajib. Tidak wajib kita menyentuh Ruknul Iraqi tadi, karena Rasul tidak melakukan itu. Dan hukumnya masih memungkinkan, bisa makruh, bisa mubah, bisa sunnah, dan bisa haram. Jadi apa yang tidak dikerjakan oleh Rasul saat itu tidak serta-merta menjadi haram. Dia bisa mubah, dia bisa makruh, dia bisa haram. Tergantung apa? Nanti tergantung namanya qarinah kalau dalam ilmu usul fikih. Dan siapa nanti yang akan menentukan, oh kalau ditinggalkan oleh Rasul berarti dia bisa makruh, bisa haram, bisa mubah. Yang menentukan nanti adalah hasil ijtihad para ulama. Kemudian ada yang tidak dilakukan oleh Rasul tapi tidak terdapat riwayat, tidak terdapat riwayat. Hal-hal yang Rasul memang nggak melakukannya, tapi nggak ada riwayatnya di situ. Maka hal-hal seperti ini hukum asalnya adalah boleh. Contohnya perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasul tadi, ya nggak ada riwayatnya, yaitu tadi Bapak Ibu rahimakumullah. Contohnya adalah doa khatmil Quran. Ketika kita selesai baca Al-Quran 30 juz, kemudian kita baca khatmil Quran. Ini nggak ada riwayatnya Rasul melakukan itu. Iya, nggak ada riwayatnya Rasul melakukan itu. Kemudian tadi saya contohkan seperti Maulid Nabi atau Isra Mi'raj. Rasul nggak pernah melakukan itu dan nggak ada riwayatnya. Nanti apa hukumnya? Menentukan hukumnya tidak
tidak satu, tidak apa yang tidak dilakukan oleh Rasul itu otomatis bid'ah, tidak. Nanti dia bisa makruh, nanti dia bisa mubah, bahkan nanti dia bisa sunnah, tergantung nanti hasil ijtihad para ulama. Ada yang dinamakan sunnah tarkiyah, adalah ya, di mana Rasul meninggalkan suatu ucapan atau perbuatan dengan syarat sengaja meninggalkannya. Nah ini tadi seperti Rasulullah tidak menyentuh ruknul iraqi saat tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini ada apa namanya? Ada riwayatnya seperti itu. Itu namanya sunnah tarkiyah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kalau tadi tidak dikerjakan oleh Rasul dan tidak ada dalilnya sama sekali, maka hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Boleh. Nanti tinggal apa kata para ulama, ijtihad para ulama. Rasulullah tidak melakukannya karena ada sebab, seperti menjelaskan bahwa yang ditinggalkan itu boleh tidak dikerjakan, atau khawatir menimbulkan kesulitan bagi umatnya, atau karena alasan maslahat lain. Contohnya salat tarawih. Salat tarawih, Rasul melakukannya berapa kali di masjid? Sekali. Kemudian Rasul tinggalin, khawatir dapat menyulitkan umatnya, gitu ya Pak ya, dapat menyulitkan umatnya. Tapi coba lihat, para ulama berijtihad bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tidak melakukan salat tarawih setiap malam di masjid, bukan berarti sebuah bid'ah. Gitu ya Pak ya, bukan berarti sebuah bid'ah. Justru ulama memaknai bahwa Rasul sengaja meninggalkan ini khawatir akan memberatkan para umatnya. Tapi sekali lagi, Rasul meninggalkan perbuatan itu bukan berarti otomatis bid'ah, otomatis harus ditinggalin, enggak juga. Artinya Rasul tidak melakukan itu di masjid secara berjamaah bukan berarti otomatis dilarang, bukan berarti otomatis dilarang. Tapi bisa bermakna boleh dilakukan. Maka setelah itu kan sampai sekarang kita melakukan salat tarawih bareng-bareng. Maka nanti siapa yang berhak menentukan itu adalah para ulama, para mujtahid ya. Segala hal itu. Semua hal baru dalam ibadah yang diciptakan dan tidak dilakukan oleh Rasulullah termasuk kategori ya. Jadi saya ulangin, semua hal baru dalam ibadah yang diciptakan dan tidak dilakukan oleh Rasulullah itu termasuk kategori ini, yaitu mubah. Mubah, ya. Semua hal baru dalam ibadah yang diciptakan dan tidak dilakukan oleh Rasulullah termasuk kategori mubah. Hukumnya tergantung dari dalil-dalil yang menunjukkan kepada hal tersebut, apakah boleh atau tidak. Contohnya apa? Kalau kita bertanya apa hukum yasinan, ini kalau dilihat secara dalil spesifik, mana dalil Rasulullah membolehkan yasinan? Tentu tidak ada. Mana dalil Rasulullah membolehkan tahlilan? Tentu tidak ada. Tapi dalil yang menunjukkan kita disuruh membaca Al-Quran itu banyak. Kita disuruh berzikir untuk berjamaah itu banyak. Sehingga dalil-dalil umum tadi, dalil umum dari hadis dan dari Al-Quran, disuruh membaca Al-Quran, kemudian disuruh berzikir bareng-bareng, itu menjadi dalil tentang mubahnya segala sesuatu. Sehingga pertanyaannya adalah bukan apakah yasinan, tahlilan itu sunnah atau bid'ah. Kalau pertanyaannya yasinan atau tahlilan itu sunnah atau bid'ah, maka tentu jawabannya bukan sunnah, karena nggak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi kalau pertanyaannya apakah hukum tahlilan, yasinan, maulid Nabi, Isra Mi'raj dan seterusnya, ditanya apa hukumnya, maka kita bisa menjawab bahwa di dalam dalil Al-Quran dan dalam dalil hadis
banyak sekali dalil-dalil umum yang menunjukkan kita disuruh membaca Al-Quran, disuruh berjamaah, disuruh membesarkan syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fahuwa min taqwal qulub. Kemudian kita disuruh berzikir, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bahwa ibadah ini boleh nih. Apalagi nanti para ulama membuat indikator bahwa amalan ini tidak menyalahi dari ruh syariah, tidak menyimpang dari jalur syariah, maka dibolehkan. Tapi kalau sudah bercanggah atau keluar dari rel syariah, hal-hal yang baru tadi layak dikatakan bid'ah. Kalau bercanggah atau keluar dari ruh syariah, tujuan syariah, maka layak dikatakan dikatakan bid'ah. Rasulullah SAW bersabda, "Da'uni ma taraktukum, innama ahlaka man kana qablakum su'alahum wa ikhtilafahum ala anbiya'ihim. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Artinya Rasulullah bersabda, Bapak Ibu, biarkan saya dengan apa yang sudah saya tinggalkan buat kalian. Umat sebelum kalian itu hancur karena pertanyaan mereka, penentangan mereka terhadap nabinya. Maka kalau saya melarang terhadap sesuatu, maka tinggalkanlah. Kalau saya memerintahkan sesuatu, maka lakukanlah sekuat tenaga kalian. Ya. Kita lihat hadis ini tadi, Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam hadis ini disebutkan ada larangan, yaitu disuruh tinggalkan. Ya. Kalau aku melarang sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah. Tapi kalau aku perintahkan sesuatu, maka kerjakanlah atau lakukanlah. Dan tidak dilarang dan tidak diperintahkan, maka jangan tanya. Jadi di situ tadi hadis tadi Bapak Ibu ada wa idza nahaitukum fantahu. Kalau aku melarang sesuatu, jangan kerjakan. Kalau aku memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah. Dan kalau nggak dilarang, nggak ada larangan dan nggak ada perintah, maka jangan tanya, kata Rasul. Jangan tanya. Karena apa tadi di hadis tadi, orang-orang sebelum kamu itu banyak bertanya kepada nabinya, maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan banyak tanya gitu ya. Ini ada hadis di Sahih Bukhari, sangat panjang hadisnya. Imam Masjid Kuba itu kalau dia sholat, setelah baca surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, kemudian dia baca qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dia lompat ke surat yang lain, misalkan surat Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua begitu juga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Dibaca Al-Ikhlas lagi. Qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dia nyambung lagi ke surat lain, misalkan surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah. Jadi apa tadi? Setiap rakaat dia baca surat Al-Ikhlas. Itu lagi sholat jahar Pak, lagi ngimamin sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, selalu seperti itu. Ini jamaah geramnya karena emang Rasul pernah melakukan itu, gitu Pak. Saya nggak pernah melihat Rasul melakukan itu. Maka kata imam itu, kalau gitu kamu aja yang imam, saya jadi makmum gitu. Kata itu. Oh, nggak bisa begitu. Akhirnya para sahabat di Kuba ini datang ke Madinah dan melaporkan kepada Rasulullah SAW.
Wahai Rasul, imamku di Kuba itu setiap rakaat dia membaca kulhu, padahal ini nggak pernah dilakukan olehmu. Apa jawab Rasul? Apakah Rasul bilang, oh bid'ah itu, aku nggak pernah ngajarin kayak gitu? Nggak, Rasul nggak bilang gitu, Pak. Kalau gitu saya akan menemui orang itu. Ketika ditemui oleh Rasul, ditanya alasannya, apa alasanmu membaca Al-Ikhlas di setiap rakaat saat engkau jadi imam? Apa jawab orang tadi, imam tadi? Dia jawab, aku mencintai surat Al-Ikhlas. Jawabannya, apa jawab Rasul? Engkau dengan yang engkau cintai, surat Al-Ikhlas itu akan mengantarkanmu kepada surga. Ini Rasul nggak pernah ngajarin, Pak, surat Al-Ikhlas di awal-awal gitu. Harusnya sahabat ini kan deket tuh, Kuba dengan Madinah, deket. Dia nanya dulu harusnya kepada Rasul. Ya Rasul, boleh nggak saya kalau mau sholat itu setiap rakaat baca surat Al-Ikhlas? Kan nanya dulu harusnya, ya nggak? Tapi sahabat ini nggak nanya dulu, langsung melakukan itu. Rasul nggak tahu. Maka tadi, apa alasanmu membaca Yasin di malam Jumat? Nah, misalkan begitu. Apa alasanmu membaca tahlil? Apa alasanmu maulid Nabi? Apa alasanmu Isra wal Mi'raj? Kalau dia jawab dengan dalil-dalil umum tadi, berarti ya sudah, jangan dipermasalahkan lagi, ya Pak ya. Jadi jangan kita tanya, nggak sunnah itu, nggak pernah dilakukan oleh Rasul, bid'ah dolalah, jangan begitu. Yang kita tanyakan adalah alasannya apa sih? Emang ada dalilnya? Ada dalilnya begini-begini. Oh ya sudah. Apa enggak ada? Tapi ini masih banyak sebenarnya, materinya sangat ngeri-ngeri sedap kata orang ya. Kalau salah menjelaskan juga bisa jadi salah memahami dan nanti sampai apa? Ya mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan, bisa dipertajam lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.